Oke, jadi siap-siap ya. Setelah ini kalian akan mengikuti atau juga belajar mengenai lagu tema dan juga gerakan-gerakannya ya. Yang menarik. Oke, semangat ya adik-adik. Nah, begitu aja yang bisa kakak adik sampaikan dan juga Kak Willy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Elimelek dan istrinya Naomi mempunyai 2 putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kota Betlehem di Yehuda. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan ke tanah Moab yang berdekatan dan menetap di sana untuk hidup. Beberapa waktu kemudian, Elimelek meninggal. Putranya, Mahlon dan Kilion, menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Rut dan Orpa. Namun, tragedi terulang kembali. Kedua anak Naomi
yaitu Mahlon dan Kilion, meninggal di Moab. Jadi tinggal 3 orang janda, yaitu Naomi, Ruth, dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi orang-orang di Betlehem, Naomi memutuskan untuk kembali. Lalu ketiga janda itu, Naomi, Ruth, dan Orpa, mengemasi barang-barang mereka. Lalu Naomi memberitahu 2 orang menantunya. Kata Naomi, "Kembalilah ke rumah ibumu sendiri. Kiranya Tuhan menunjukkan kebaikan yang sama seperti yang telah kalian tunjukkan kepada suami kalian. Dan kiranya Tuhan memberikan suami yang baik untuk kalian." Lalu Naomi mencium Ruth dan Orpa, dan mereka menangis dengan keras. Kata mereka, "Kami ingin ikut bersamamu saja, Ibu." Kemudian kata Naomi, "Tidak, kalian harus pulang. Kalian bisa menikah lagi." Ruth dan Orpa menangis dengan sedih. Kemudian Orpa berpamitan kepada Naomi dan pulang ke rumah ibunya. Akan tetapi Ruth memegang Naomi dan tidak mau melepaskannya. Kemudian Naomi berkata kepada Ruth, "Orpa telah kembali kepada bangsanya. Kamu juga, Ruth, kembalilah seperti Orpa. Jangan desak saya untuk meninggalkan ibu. Kemana engkau pergi, aku akan pergi. Kemana engkau tinggal, aku akan tinggal. Bangsamu akan menjadi bangsaku, dan Allahmu akan menjadi Allahku. Dan di mana engkau mati, aku akan mati bersamamu." Akhirnya, Ibu Naomi sadar bahwa Ruth bertekad untuk tinggal bersamanya. Kemudian, mereka berdua berangkat ke Betlehem. Akhirnya, Ruth dan Naomi tiba di Betlehem. Kedatangan mereka membuat warga ramai berdatangan. Dan Ruth, Naomi hidup bersama. Ruth sangat menghormati Naomi seperti ibunya. Ruth sopan kepada mertuanya. Tetapi engkau, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekalian, kita bertemu lagi pada pagi hari ini di pelajaran 11, diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Adik-adik, sebelum kita memulai dan menyelidiki Alkitab firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami tentang kebenaran demi kebenaran, sehingga di dalam kehidupan kami boleh mengerti tentang Engkau Tuhan melalui pelajaran sekolah minggu yang kami ikuti. Bapa di surga, kami mohon ampun akan segala dosa dan kelemahan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami punya Roh Kudus yang mengajar kami tentang kebenaran itu dan punya hati
dan roh yang rela untuk diajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang ayah, tentang ibu, ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang hubungan menantu dan mertua. Ya, nah hubungan menantu dan mertua ini dibangun bukan karena pertalian darah, tapi karena perkawinan. Ya, karena perkawinanlah kemudian dalam keluarga itu ada menantu. Nah, kita akan belajar bagaimana hubungan menantu dan mertua yang baik. Adik-adik mungkin tersenyum, loh kan masih lama, tetapi tidak apa-apa. Walaupun masih lama, ada kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang hubungan menantu dan mertua yang indah. Diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 22. Adik-adik melihat di sini, kitab Rut ini dibuka dengan seorang yang namanya Naomi yang punya suami namanya Elimelech. Naomi ini sebenarnya berasal dari Bethlehem, tapi kemudian setelah menikah dan berkeluarga, dua anaknya itu namanya Mahlon dan Kilion, dan kemudian mereka pindahlah ke Moab. Nah, di Moab ini mereka hidup di sana, dan orang-orang Moab ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan mereka itu penyembah berhala. Tetapi keluarga Naomi adalah keluarga yang luar biasa, walaupun berada di tengah masyarakat yang penyembah berhala, mereka tetap mempertahankan iman mereka. Sampai satu saat Naomi didera tragedi yang luar biasa. Suaminya Elimelech dan kedua anaknya Kilion dan Mahlon ini kemudian meninggal, sehingga tinggallah Naomi dan berserta dua menantunya, yaitu Rut dan Orpah. Kemudian Naomi memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Pada saat mau kembali ke Bethlehem, Naomi ini bertanya kepada kedua menantunya, apakah mereka mau tetap ikut Naomi ke Bethlehem, ataukah mereka mau kembali ke daerah mereka asal mereka masing-masing. Nah, kalau adik-adik baca, Orpah kemudian kembali, memilih untuk kembali ke tempat asalnya. Tetapi Rut tetap ikut dengan Naomi. Dia mengatakan bahwa ayat 16, tetapi kata Rut, katanya, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, adik-adik, kita tahu kemudian dengan pernyataan ini Rut memutuskan untuk mengikuti Naomi. Nah, kalau kita baca selanjutnya, Rut adalah menantu yang saleh. Rut adalah seorang yang luar biasa. Hubungan antara Naomi dan Rut, yang dimana Naomi mengasihi Rut dan Rut juga sangat menghormati dan mengasihi Naomi, membuat hubungan mereka hubungan yang luar biasa. Walaupun asal mulanya mereka tidak sedarah, tetapi hubungan saling mengasihi itu yang mengikat mereka kemudian menjadi satu hubungan yang luar biasa antara menantu dan mertua, ya. Nah, ciri-ciri orang saleh itu ada pada Rut. Misalnya, sikap dan perilaku orang saleh yang ada di dalam diri Rut adalah beriman dan beribadah kepada Tuhan dengan setia. Kemudian kedua, tidak egois, kemudian menghormati dan menghargai orang tua, kemudian konsisten dengan ucapan, sekali berjanji pasti ditepati, kemudian penurut dan tidak suka membangkang. Kita melihat di sini bagaimana Rut yang asal daripada Moab, kemudian setelah dia menikah dengan salah satu anak daripada Naomi, kemudian dia bertobat dan mengenal Tuhan, dan kemudian Rut hidupnya mengalami perubahan. Sikap dan perilaku Rut yang beriman dan saleh membuat namanya itu harum dan selalu dikenang. Kemudian kita melihat di sini bagaimana Rut sebagai seorang menantu sangat menghormati mertuanya Naomi. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, dan bagaimana kita juga harus memperhatikan nasihat-nasihat orang tua, dan bagaimana seorang anak itu tidak boleh berbicara lancang kepada orang tua. Adik-adik, kita akan melihat Pastor Alex sebentar akan berbicara banyak tentang hal ini, ya. Nah, kita dengarkan dulu ya sebelum kita akan melanjutkan pelajaran ini. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus.
Renungan firman Tuhan kali ini adalah dari Titus 2 ayat 2-5 dengan tema yang dipilih hubungan menantu dan mertua. Di dalam konteks kita, mertua di sini adalah mertua perempuan dan menantu di sini adalah menantu perempuan. Bagi mertua perempuan, Titus 2 ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Firman Tuhan ini menghendaki mertua perempuan untuk hidup sebagai orang-orang beribadah. Untuk mereka jangan menfitnah, untuk mereka jangan menjadi hamba anggur, untuk mereka agar cakap mengajarkan hal-hal yang baik, untuk mereka mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Menghidupi Titus 2 ayat 3 inilah yang antara lain yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari dijelaskan bahwa mertua perempuan yang menghidupi Titus 2 ayat 3 ini adalah mereka yang kelakuannya sesuai dengan apa yang patut bagi orang yang hidup khusus bagi Tuhan. Mereka yang tidak menfitnah orang lain, mereka yang tidak ketagihan minuman keras, mereka yang mengajarkan hal-hal yang baik, mereka yang mendidik wanita-wanita muda agar mereka mengasihi suami dan anak-anaknya. Dan inilah yang dimaksud oleh Rasul Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dengan hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin, budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Bagi menantu perempuan, Titus 2 ayat 5, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Menantu perempuan yang menghidupi Titus 2 ayat 5 ini adalah mereka yang mengasihi suami dan anak-anaknya. Mereka yang hidup bijaksana dan suci. Mereka yang rajin mengatur rumah tangganya. Mereka yang baik hati. Mereka yang taat kepada suaminya. Menantu-menantu perempuan yang menghidupi ini adalah mereka yang menghidupi 1 Petrus 3 ayat 4 tadi. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari, 2 Titus 5 ini, bagi menantu-menantu perempuan yang menghidupinya, ekspresinya adalah mereka mengasihi suami dan anak-anaknya. Mereka menjadi bijaksana. Mereka hidup suci. Mereka menjadi ibu rumah tangga yang baik, yang tunduk kepada suaminya. Itulah yang dikatakan Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 4. Hendaklah kecantikanmu timbul dari dalam batin, budi pekerti yang lemah lembut dan tenang. Itulah kecantikan abadi yang sangat berharga menurut pandangan Allah. Mengapa firman Tuhan menghendaki perempuan-perempuan tua itu yang dalam hal ini adalah mertua-mertua perempuan, dan perempuan-perempuan muda itu yang dalam hal ini adalah menantu-menantu perempuan, menghidupi Titus 2 ayat 3 dan Titus 2 ayat 5 dan ayat-ayat di sekitar itu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan alasannya ada di Titus 2 ayat 5 bagian yang terakhir. Menurut terjemahan baru adalah agar firman Allah jangan dihujat orang.
Menurut terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari, ayat 5 bagian yang terakhir ini adalah, dengan demikian tidak ada orang yang dapat mencela berita dari Allah. Perempuan-perempuan baik yang tua maupun yang muda yang menghidupi Titus 2, yang menurut Rasul Petrus adalah mereka-mereka yang memiliki kecantikan yang tidak binasa, yang timbul dari dalam batin, yang adalah buah dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan perempuan-perempuan itu, yang di dalam konteks kita ini adalah yang dimiliki, dihidupi oleh mertua-mertua perempuan dan menantu-menantu perempuan, akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksian akan Tuhan Yesus, akan firman Tuhan, akan gereja Tuhan kepada seluruh dunia. Intinya adalah, hendaklah perempuan-perempuan baik yang tua maupun yang muda memiliki kecantikan yang timbulnya dari dalam batin, yang datangnya dari Roh Kudus, yang ekspresinya seperti yang disampaikan oleh Titus 2 ayat 3 sampai ayat 5 tadi. Sehingga dengan demikian Injil, firman Tuhan, gereja Tuhan menjadi cantik di mata dunia, sehingga Tuhan Yesus sebagai kepala gereja menjadi sangat menarik bagi dunia, sehingga dunia akan datang kepada Tuhan Yesus untuk memuliakan Tuhan Yesus. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita mengenai hubungan antara menantu perempuan dan mertua perempuan sebagaimana disampaikan di nas kita hari ini. Hubungan yang sesuai dengan firman Tuhan, yang adalah hubungan antara menantu perempuan dan mertua perempuan yang keduanya menghidupi firman Tuhan, akan membuat gereja Tuhan, firman Tuhan, Injil Tuhan menjadi menarik, menjadi cantik di mata dunia, sehingga si pemimpin gereja, si kepala gereja itu, yaitu Tuhan Yesus, akan menarik bagi seluruh dunia untuk mereka mengikuti Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jangan menyepelekan hubungan antara menantu dan mertua, karena dari hubungan ini rencana Tuhan untuk memperbesar kerajaan surga, memperbesar gerejanya, untuk memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Yesus, antara lain diwujudkan dari hubungan menantu dan mertua yang sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hubungan antara menantu dan mertua perempuan yang harmonis, yang baik. Mari kita tutup renungan firman Tuhan kali ini dengan melihat beberapa penerapan bagi mertua-mertua perempuan. Hidup kuduslah, artinya hiduplah dengan dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tentu saja untuk ini dapat tercapai, mertua-mertua perempuan ini perlu didoakan untuk memohon urapan Roh Kudus atas mereka. Hai para mertua perempuan, janganlah memfitnah orang lain. Janganlah ketagihan minuman keras atau ketagihan hal-hal yang bisa membuat seseorang menjadi kecanduan, seperti rokok, obat-obat terlarang, bahkan video game sekalipun bisa membuat orang menjadi ketagihan. Ajarkanlah kepada menantumu hal-hal yang baik, yaitu hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, tidak ada orang, termasuk menantu perempuanmu sendiri, yang dapat mencela firman Tuhan. Bagi menantu-menantu perempuan, kasihilah suami dan anak-anakmu. Jadilah bijaksana, yaitu dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya memiliki Roh Kudus di dalam kehidupanmu, artinya engkau sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus yang sudah lahir baru. Hidup sucilah, hidup kuduslah, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Hai menantu-menantu perempuan, jadilah ibu rumah tangga yang baik, ibu rumah tangga
yang hanya bergantung pada Tuhan, yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan. Dan jadilah ibu rumah tangga yang tunduk kepada suamimu, sehingga dengan demikian tidak ada orang, termasuk mertua-mertuamu sendiri, yang dapat mencela firman Tuhan. Penerapan bagi mertua laki-laki dan menantu laki-laki. Berdoalah bagi istri-istri kalian. Mintalah kepada Roh Kudus urapan darinya, sehingga istri-istri kalian dapat menjadi istri-istri yang cantik secara batiniah, istri-istri yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan sharingkanlah firman Tuhan yang Anda dengarkan renungannya pada kali ini, dan hidupilah firman Tuhan ini bersama istri-istri Anda untuk kemuliaan Tuhan. Penerapan bagi anak-anak muda, doakanlah ibu Anda, doakanlah nenek Anda, mohonkanlah urapan Roh Kudus atas diri mereka, sehingga mereka dibimbing oleh Roh Kudus untuk menjadi perempuan-perempuan yang menghidupi firman Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Sharingkanlah firman Tuhan yang renungannya Anda dengarkan kali ini dengan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua menerapkan firman Tuhan sebagaimana yang sudah kita renungkan kali ini, mertua perempuan dan menantu perempuannya akan hidup harmonis, di mana mertua perempuan mendidik menantu perempuannya seperti yang ada di ayat 4 dan 5 Titus 2 yang baru saja kita renungkan. Dengan semua itu, saya juga mengimani bahwa Tuhan kita dipermuliakan. Dan sebagaimana disampaikan oleh firman Tuhan, pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya itu dengan luar biasa. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan bukan? Saya percaya dengan penjelasan dari Pastor Alex, adik-adik lebih mengerti. Kesimpulannya adalah Tuhan menghendaki sikap dan perilaku yang saleh. Kesalehan itu menunjukkan keteguhan iman dan kualitas kerohanian. Jadi adik-adik, mari kita hidup baik dan saleh di hadapan Tuhan dengan mengikuti peraturan-peraturan apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hubungan anak dengan orang tua, ya, tentang bagaimana kita harus bersikap. Nah, adik-adik, ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari kitab Rut pasal 1 ayat 16b yang isinya adalah, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Nah, demikian adik-adik pelajaran kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sebelumnya jangan lupa ya, adik-adik mengumpulkan persembahan. Ya, adik-adik bisa kirimkan persembahan itu ke nomor ini, atau adik-adik bisa tetap kumpulkan sampai nanti ke pelajaran 13. Nanti setelah pelajaran 13 adik-adik transfer sekaligus, ya. Oke, jangan lupa untuk persembahannya. Terima kasih. Oke adik-adik, selamat beraktivitas sepanjang minggu depan. Saya ingatkan belajar dengan baik walaupun masih dalam suasana liburan. Ya, liburan semester, adik-adik harus tetap memakai masker, tidak terlalu banyak berkerumun, cuci tangan, dan juga tetap setia dengan membaca firman Tuhan dan berdoa. Kita akan berdoa terlebih dahulu, doa penutup. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami bagaimana kami harus bersikap kepada orang tua, dan bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kami bagaimana hubungan mertua dan hubungan menantu yang sungguh indah dari kitab Rut. Bapa di surga, pimpin kami sepanjang minggu depan, sertai kami di dalam kehidupan kami setiap harinya, supaya kami tetap setia untuk belajar firman Tuhan, berdoa, dan juga untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Selamat pagi adik-adik, sampai jumpa minggu depan.